Balik lagi di channel Cerita Hororku. Bersama gue Ardan yang akan selalu memberikan cerita horor dari kisah nyata seseorang. Kali ini gue bikin versi radio horor khusus buat kalian yang suka dengerin cerita tanpa perlu lihat gambarnya. Nah, di video kali ini gue mau bawain cerita tentang pesugihan Nyi Blorong, yang dimana pelaku pesugihannya itu menumbalkan anaknya sendiri yang masih di dalam kandungan. Gak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horornya. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Cerita Hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita horor lainnya. Langsung aja cerita hororku dimulai. Sudah beberapa bulan, Tony lulus dari kuliahnya. Namun, titel sarjana ilmu ekonomi yang dia dapat nyatanya gak cukup untuk mengiming-imingi berbagai perusahaan agar merekrut Tony sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Meski agak malu mengakuinya, pada realitanya Tony memanglah seorang pengangguran. Sebenarnya Tony bisa saja mendapatkan pekerjaan ya mungkin di bawah ekspektasinya dari seorang lulusan ilmu ekonomi. Barista di sebuah kedai kopi mungkin, atau waiters di sebuah restoran. Tapi Tony yang keras kepala dan gengsi itu gak sudi nih menjadi pekerja bawahan. Ia hanya mau mendaftar ke perusahaan-perusahaan besar, minimal startup lah. Selain malu karena tidak punya pekerjaan, Tony juga sebenarnya malu karena tidak punya pasangan. Terlebih dia yang tidak bekerja pasti akan semakin sulit mencari seorang wanita. Ya, wanita mana yang mau berjanji sehidup semati dengan orang seperti Tony di zaman sekarang ini? Tak hanya itu, yang paling memalukan bagi Tony adalah saat berkumpul dengan teman-temannya. Bagaimana bisa ia tantang petenteng datang ke perkumpulan pertemanannya itu tanpa membawa seorang pacar, dan dia juga hanya seorang pengangguran. Tony dari situ nggak pernah lagi nih datang ke kumpulan teman-temannya itu sebelum ia mencapai standar minimum masyarakat. Namun suatu hari watak keras kepala Tony luluh oleh seorang wanita lemah lembut dan cantik bernama Amelia. Padanya Tony jatuh cinta setengah mati. Semua beban hidup Tony langsung hilang setiap saat Tony menatap mata Amelia. Setelah seminggu PDKT, akhirnya mereka pacaran. Tak menunggu lama, Tony yang sudah cinta mati kepada Amelia mantap ingin meminangnya setelah sebulan pacaran. Tony hanya ingin memiliki Amelia seutuhnya. Dia tidak rela jika nanti Amelia jatuh ke tangan orang lain. Tak disangka, Amelia menerima lamaran Tony. Amel, begitu ia disapa, pernah berkata kepada Tony, "Mas, aku tahu kamu pengangguran, tapi aku yakin kita bisa berjuang bersama. Aku mau menemani kamu sampai kamu menjadi orang sukses dan kaya raya." Tony senang bukan main mendengar perkataan Amelia. Tentu saja ini membuat hati Tony melunak. Ia tidak pernah menyangka akan menikahi seorang wanita yang mau dengan seorang pengangguran sepertinya. Tujuannya saat ini hanya satu, menikahi Amel dan membahagiakannya seumur hidupnya. Singkat cerita, 2 bulan menikah,
Tony dan Amel tak berhenti dirundung kebahagiaan. Meski hidup serba kekurangan, mereka tetap bahagia dengan cinta yang masih bersemi di hati. Di bulan ketiga, kebahagiaan mereka memuncak. Ternyata Amel positif hamil. Mereka sangat berhati-hati dengan merawat buah hati pertamanya itu. Tony belajar sabar, meladeni permintaan istrinya. Amel ngidamnya macem-macem. Tapi semakin mendekati bulan persalinan, kesabaran Tony semakin menipis. Ia mulai khawatir. Sampai detik ini, Tony masih saja menganggur. Biaya hidupnya selama ini berasal dari uang patungan orang tua Amel dan orang tuanya Tony. Kemarin, Tony sudah diperingatkan oleh orang tuanya untuk segera mencari pekerjaan, apapun itu. Tapi nyatanya sampai sekarang pun Tony belum ada pekerjaan dan belum ada juga panggilan dari perusahaan yang mau menerimanya sebagai karyawan di sana. Tony juga sadar bahwa biaya persalinan tidaklah murah, apalagi biaya merawat bayinya nanti. Dia bahkan sudah menggap-menggap membelikan segala ngidam aneh Amel saat hamil. Ia mulai frustasi. Tony tak munafik bahwa satu-satunya jalan keluar dari permasalahan ini adalah pesugihan, yang dimana dengan melakukan ritual pesugihan, Tony bisa mendapatkan uang yang banyak secara instan. Diam-diam Tony mendatangi seorang dukun tanpa sepengetahuan Amel. Ia tidak mau kalau Amel tahu biaya perawatan bayinya nanti berasal dari uang pesugihan. Singkat cerita, setelah menceritakan kondisinya, keluarganya Tony, dukun yang didatangi Tony itu menjelaskan syarat yang harus dipenuhi saat melakukan ritual pesugihan. Syaratnya cukup mudah. Kamu harus bersetubuh dengan Nyi Blorong setiap malam 1 suro. Nanti dia akan berubah menjadi siluman ular. Sisiknya akan berguguran dan memberikanmu berkeping-keping emas, kata dukun itu. Apanya yang mudah, Ki? Masa aku harus mengkhianati istriku dan harus bersetubuh dengan Nyi Blorong? Bentak Tony. Kalau tidak mau ya sudah, saya hanya bisa memberikan solusi itu, kata dukun itu menjawab dengan tenang. Tony tidak punya pilihan lain. Dia harus bisa menahan kesal dan amarahnya. Tidak pernah sekalipun ia mau mengkhianati istrinya. Itu dia lakukan demi menyelamatkan keluarganya. Baik, Ki, saya akan melakukan itu. Jangan lupa, kamu juga harus menyiapkan tumbal dari keluargamu, biar Nyi Blorong tetap awet muda, tambah dukun itu. Tony membelalak. Mana mungkin ia mau menumbalkan salah satu keluarganya untuk pesugihan ini. Tapi tetap saja, nasi sudah menjadi bubur. Tony pasrah dan hanya menganggukkan kepala mendengar ucapan dukun itu. Singkat cerita, semalam bertepatan dengan malam 1 suro. Tony tentu saja sudah melakukan ritual itu. Tony kian bingung. Nyi Blorong memberikannya waktu untuk menentukan siapa keluarganya yang akan ditumbalkan. Yang pasti Tony tidak mau mengorbankan Amel. Ia adalah belahan jiwanya. Jika Amel mati, ia juga harus mati. Tony juga tidak bisa menumbalkan orang tuanya.
Ia tidak mau membalas air susu dengan air tuba. Satu-satunya harapan adalah bayinya sendiri. Lagian, Tony berpikir nanti masih bisa punya anak lagi dengan Amel. Entah apa yang terjadi dengan akal sehat Tony saat itu, tapi dia sangatlah tertekan. Lagi pula, bagi Tony, bayi itu terasa membebani hidupnya dengan Amel. Kalau saja dia tidak ada, pasti Tony tidak akan seputus asa ini dan pasti bahagia hidup dengan Amel. Keputusan Tony bulat. Ia akan menumbalkan anaknya sendiri yang masih di dalam kandungan Amel. Singkat cerita, Tony berangsur-angsur kaya setelah itu. Dia bilang uangnya itu berasal dari pekerjaan barunya. Setiap kali ditanyai oleh Amel. Tapi bukan itu yang membuat Amel heran saat itu. Seminggu kemudian, ia mengalami kejadian aneh. Bayinya yang ada di dalam kandungan tiba-tiba saja menghilang. Kejadian itu membuat Amel sangat terpukul. Ia menangis berhari-hari. Amel juga tidak bisa tidur dan menolak untuk makan. Tony yang sekarang berduit akhirnya membawa Amel ke dokter spesialis untuk diberikan perawatan yang khusus untuk Amel. Namun semua itu sia-sia karena Amel sudah tidak kuat dengan goncangan itu. Peristiwa menyedihkan itu telah mempengaruhi mental Amel. Ia mulai bicara melantur. Bahkan sekarang Amel sudah tidak bisa mengenal siapa Tony lagi. Tony sangat sedih melihat kejadian dan keadaan istrinya itu. Dia tidak tahu kehilangan anaknya itu akan membuat Amel menjadi gila. Tony menyesal sudah melakukan pesugihan. Kini ia sadar bahwa pesugihan hanyalah menjanjikan kenikmatan yang fana. Sementara pelakunya akan mendapatkan sengsara yang tidak berkesudahan. Akhirnya Tony memutuskan untuk berhenti melakukan ritual pesugihan itu dengan Nyi Blorong. Tapi memang tidak semudah itu memutuskan ikatan ritual pesugihan dengan makhluk halus. Tony mencoba ke berbagai daerah mencari orang pintar, ya bisa disebut ustadz atau kiai lah, yang ternama di daerah-daerah tersebut. Dan akhirnya setelah Tony mendatangi berbagai macam orang pintar di berbagai daerah, akhirnya Tony bisa melepaskan ikatan perjanjian itu dengan Nyi Blorong. Dan sekarang Tony memutuskan untuk tinggal di salah satu pesantren di daerah Jawa Timur. Dan dia harus merelakan istri kesayangannya itu, Amel, menjadi gila.